Salam kepada semua pendengar santapan firman Tuhan, Injil Yohanes bab 20 ayat 2 hingga 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pada pesta Santo Yohanes Rasul ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dianugerahi seorang rasul yang menuliskan segala yang dilihat, dialami, dan direnungkannya secara mendalam dalam kebersamaannya dengan Yesus. Tulisannya itu kita kenal sebagai Injil Yohanes. Dengan tulisannya itu, Yohanes telah berjasa memperkenalkan cinta kasih Allah kepada manusia melalui Yesus, Putra Tunggalnya. Kita yang mengenal dan menjadi percaya akan ikut dalam kesatuan Bapa dan Putra. Santo Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan, dan dengan caranya sendiri ia telah membalas kasih Tuhan. Kita para pengikut Yesus baru saja merayakan kelahiran Yesus. Kelahirannya itu menyatakan kasih Allah yang melimpah kepada manusia. Putranya sendiri telah diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sabda telah menjadi manusia lemah untuk menyelamatkan kita. Kita sudah menerima kasih Allah yang demikian besar, maka sudah seharusnya kita membalas kasih-Nya. Kita membalas kasih-Nya dengan mewartakan kasih Allah kepada orang lain, supaya semakin banyak orang bersatu dengan Allah. Kita juga membalas kasih-Nya dengan hidup saling mengasihi. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.